dahulu kala, pada zaman yang sangat-sangat lampau. Pada rentang waktu masyarakat Indonesia purba, sekitar 3000 hingga 2000 sebelum Masehi, telah hiduplah sebuah masyarakat. Masyarakat ini, saudara-saudari sekalian, sudah begitu teratur, begitu tertata, seakan-akan mereka telah memahami irama kehidupan itu sendiri. Peninggalan budaya mereka, laksana jejak masa lalu yang terukir, tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia. Di antara sekian banyak tempat ada yang ditemukan di Pasemah, di Besuki, di Gilimanuk, dan juga di Cabenge. Di sana, kebudayaan mereka berkembang, tumbuh subur, dan meninggalkan warisan yang tak ternilai. Lalu, apa sajakah hasil budaya megalitikum yang paling penting, yang paling istimewa dari mereka? Dengarkanlah baik-baik, mereka adalah alat serpih yang tajam dan berguna, menhir batu-batu tegak yang menjulang tinggi, seolah mencapai langit, dolmen, meja batu raksasa yang menyimpan misteri, sarkofagus, peti mati batu yang megah, kubur batu, tempat peristirahatan terakhir yang abadi, pundan berundak-undak, tangga batu menuju ketinggian, tempat suci bagi mereka, dan juga arca, patung-patung yang mengabadikan rupa, mengisahkan cerita tanpa kata. Demikianlah kisah tentang masyarakat Indonesia purba, jejak-jejak peradaban yang abadi dalam bingkai waktu. Mari kita berpindah ke masa yang lain, ke sebuah era di mana kejayaan maritim dan spiritual bersatu. Kita akan mengarungi waktu menuju Bandar Sriwijaya A, pada abad ke-7 hingga ke-13. Terletak pada jalur pelayaran penting, sebuah jalur yang menghubungkan antara Indonesia, Cina, dan India. Bandar Sriwijaya memainkan peran krusial. Perannya sangatlah penting dalam kegiatan perdagangan, sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal asing banyak berlabuh di sana. Mereka bukan hanya membawa komoditas, namun juga pertukaran ide dan budaya. Bahkan, pendeta Buddha dari Cina sering singgah dan menetap untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Bandar Sriwijaya berkembang pesat, menjadi sebuah pusat niaga yang gemilang, dan juga pusat budaya yang agung. Demikianlah kisah tentang Bandar Sriwijaya, sebuah mercusuar peradaban di tengah lautan. Mari kita beralih ke salah satu mahakarya terbesar yang pernah dibangun di bumi ini. Kita akan menapaki jejak sejarah Candi Borobudur, yang selesai pada tahun 824 Masehi. Borobudur didirikan oleh seorang Raja Agung, Raja Samaratungga, dari keluarga Sailendra yang perkasa. Pembangunannya bukan hanya hasil kerja keras satu pihak, melainkan dengan bantuan sumbangan dari para penganut agama Buddha yang bergotong royong dengan semangat kebersamaan. Keseluruhan bangunan ini berbentuk seperti stupa raksasa, sebuah perwujudan yang mencerminkan alam semesta, sebuah kosmos yang terukir dalam batu. Dalam pembangunan candi yang luar biasa ini, hampir 200.000 kaki kubik batu telah dipergunakan. Bayangkanlah betapa monumentalnya usaha tersebut. Sejumlah 504 arca Buddha, serta 1555 stupa baik yang besar maupun yang kecil, semuanya menghiasi dan memperkaya keindahan Borobudur. Demikianlah kisah tentang Candi Borobudur, sebuah warisan keagungan spiritual dan arsitektur yang tak lekang oleh waktu. Mari kita berpindah ke sebuah tempat yang memancarkan keindahan harmoni, sebuah bukti perpaduan dua keyakinan yang agung. Kita akan menjelajahi kisah Candi Jawi, perpaduan Sivaisme, Buddhisme, yang selesai pada tahun 1292. Perpaduan antara Sivaisme dan Buddhisme, sebuah hasil sinkretisme yang mendalam, dapat kita saksikan dengan jelas pada Candi Jawi. Candi ini begitu istimewa, terletak di Gunung Lirang, tepat di sebelah barat daya Pandakan. Candi ini dibangun pada masa Raja Kartanegara, sang raja terakhir dari kerajaan Singasari. Puncaknya, yang disebut Ratmastupa, pada bagian atasnya terdapat arca Buddha Aksopya. Dan yang lebih menarik lagi, di bagian bawahnya kita akan menemukan arca Siva Mahadewa. Demikianlah kisah tentang Candi Jawi, sebuah monumen yang berdiri megah sebagai saksi bisu keindahan perpaduan kepercayaan, sebuah warisan kebijaksanaan dari masa lampau. Saudara-saudari sekalian, marilah kita menyusuri lorong waktu, kembali ke tahun 1331. Sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan Perang Sadeng di tahun itu, maka demi membela keutuhan negara Majapahit yang kita cintai, dia bersumpah. Sebuah sumpah yang menggema, tak akan makan palapa.
sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Sumpah Palapa, hadirin sekalian, adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia. Sebuah impian agung yang kemudian terus diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak fajar tahun 1908. Demikianlah sebuah ikrar dari masa lalu yang terus menginspirasi persatuan kita hingga kini. Dahulu kala, di masa keemasan Nusantara, hiduplah sebuah kerajaan besar bernama Majapahit. Namun, setelah wafatnya seorang patih agung yang tiada banding, Gajah Mada, badai kesulitan mulai menerpa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kegelisahan merayap, dan ancaman terhadap keutuhan Nusantara mulai terasa. Akan tetapi, sang raja yang bijaksana tak tinggal diam. Pemerintah yang baru berjuang sekuat tenaga, mengambil tindakan-tindakan strategis untuk menjaga agar persatuan dan keutuhan Nusantara tetap lestari. Mereka menyadari, demi kemakmuran rakyat dan keamanan daerah-daerah, sebuah kekuatan tak boleh goyah. Maka, diperkuatlah armada perang Majapahit, sebuah kekuatan laut yang tangguh dibangun, bukan hanya untuk menjaga keutuhan Nusantara dari dalam, namun juga untuk mengawasi dan menghadapi segala bentuk ancaman, termasuk gangguan-gangguan yang mungkin datang dari armada asing, bahkan dari armada besar Tiongkok sekalipun. Demikianlah, dengan keberanian dan kebijakan, Majapahit berlayar di samudra sejarah, menjaga kedaulatan dan kemakmuran negerinya. Dengarkanlah kisah selanjutnya, anak-anak, tentang hubungan persahabatan yang terjalin erat di masa lalu. Tatkala Majapahit mencapai puncak keemasannya, bukan hanya kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki. Jalinan persahabatan dengan negara-negara tetangga pun berlangsung begitu indah, bagaikan simfoni yang harmonis. Majapahit dikenal sebagai negeri yang disegani dan dihormati. Dan sebagai tanda pengakuan atas kedaulatan Majapahit yang gemilang, dari negeri yang jauh, dari Tiongkok, datanglah seorang laksamana besar yang terkenal. Siapa lagi kalau bukan Laksamana Cheng Ho? Ia tiba dengan rombongannya yang megah pada tahun 1405, membawa serta kehormatan dan jalinan persahabatan. Kunjungan agung ini diterima dengan tangan terbuka oleh Raja Wikramawardhana, pemimpin Majapahit kala itu. Sebuah peristiwa bersejarah yang mengukuhkan hubungan baik antara dua peradaban besar. Bukankah ini sebuah kisah yang indah tentang bagaimana persahabatan dan saling menghormati dapat membawa kedamaian dan kemajuan? Dahulu kala, pada awal abad ke-16, bayangan kekuasaan Portugis mulai menyelimuti Malaka. Kegelisahan merambat, dan di tengah ancaman itu, muncullah seorang pemimpin besar dari Demak, Sultan Trenggono. Beliau, dengan visi dan keberanian yang membara, mengutus seorang pahlawan yang gagah berani, bernama Fathahillah, bersama pasukannya yang setia. Misi mereka, sebuah misi yang akan mengubah sejarah. Pada tahun 1527 yang bersejarah itu, di bawah langit yang membara, Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari cengkeraman Portugis. Mereka mendirikan benteng yang kokoh, mengubah wajah pelabuhan Sunda Kelapa sesuai petunjuk Sang Sultan Trenggono. Namun, kisah ini belum usai. Karena pada tanggal 22 Juni tahun 1527, di pelabuhan Sunda Kelapa yang kini telah dibebaskan, sebuah pertempuran sengit kembali berkobar. Pertempuran ini adalah pertempuran pembentukan Jayakarta. Fathahillah, dengan strategi brilian dan semangat juang yang tak tergoyahkan, berhasil mengalahkan ekspedisi Francisco de Sá yang dikirim oleh Raja Pajajaran, yang ingin mendirikan benteng Portugis di sana. Sungguh sebuah kemenangan gemilang. Dan tahukah kalian, apa yang terjadi setelah kemenangan besar itu? Nama Sunda Kelapa pun diganti, diganti menjadi Jayakarta, sebuah nama yang bermakna kota kemenangan. Maka, setiap kali kita mendengar nama Jayakarta atau Jakarta seperti yang kita kenal sekarang, ingatlah kisah heroik Fathahillah dan pasukannya yang dengan gagah berani merebut kembali tanah air dan mendirikan sebuah kota kemenangan, sebuah warisan yang tak ternilai, bukan? Dahulu kala, di abad ke-15 yang penuh petualangan, ada dua suku pelaut ulung yang terkenal di seluruh penjuru lautan. Mereka adalah orang-orang Makassar yang gagah berani dan orang-orang Bugis yang lincah perkasa. Pelayaran mereka, sungguh menakjubkan. Dimulai sejak abad ke-15, kapal-kapal mereka telah menjelajahi seluruh perairan Nusantara. Bayangkan anak-anak, dari ujung barat sampai ujung timur, ombak demi ombak mereka taklukkan. Sebuah gambaran tentang betapa luasnya daerah-daerah yang telah mereka kunjungi. Betapa jauhnya jejak layar mereka membentang, terlihat dengan sangat jelas. Di mana? Pada tulisan-tulisan kuno yang berharga. Ya,
pada hukum laut Amanagapa, sebuah warisan kebijaksanaan nenek moyang mereka, dan juga pada peta laut Bugis yang menunjukkan rute-rute pelayaran mereka yang luar biasa. Mereka bukan sekadar pelaut, mereka adalah pedagang, penjelajah, dan pembuat sejarah yang tak kenal lelah. Semangat mereka, keberanian mereka menghadapi badai, dan kepiawaian mereka dalam memahami angin dan ombak, telah membentuk Nusantara seperti yang kita kenal sekarang. Maka, ingatlah selalu anak-anak, kisah tentang armada dagang Bugis dan Makassar. Mereka adalah pahlawan lautan, yang telah menorehkan jejak tak terhapuskan dalam lembaran sejarah kita. Dari antara para pelaut ulung dan pedagang jeli yang kita bicarakan tadi, muncullah seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang raja yang arif dan berpandangan jauh ke depan, Sultan Hasanuddin. Beliau adalah salah satu permata terbaik dari kerajaan Gowatalo di Makassar. Sultan Hasanuddin, dengan kebijaksanaannya, melihat potensi besar pelabuhan Makassar. Beliau membuka lebar pelabuhan Makassar bagi negara-negara manapun yang ingin menjalin hubungan dagang. Itu adalah semangat perdagangan bebas yang mulia, yang membawa kemakmuran dan kemajuan bagi Makassar. Perkembangan pesat Makassar di bawah kepemimpinan beliau adalah bukti nyata dari keberhasilannya. Namun, tidak semua mata suka melihat kemajuan dan kebebasan. Ada pihak yang merasa terancam, yang mata mereka dibutakan oleh keserakahan. Mereka adalah Belanda, yang dengan tangan besi ingin memonopoli seluruh perdagangan. Mereka tak sudi melihat Makassar bebas berdagang, karena itu mengganggu keuntungan mereka. Sikap bijaksana Sultan Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan bebas, justru menimbulkan pertentangan hebat dengan Belanda. Ketegangan memuncak, dan tak terhindarkan lagi, api peperangan pun berkobar. Ini bukan sekadar perselisihan dagang, ini adalah pertarungan antara kebebasan dan monopoli. Dan tibalah hari yang penuh darah dan keberanian. Pada tanggal 8 dan tanggal 9 Agustus tahun 1668, di tengah dentuman meriam dan gempuran pasukan Belanda, Sultan Hasanuddin berdiri teguh. Beliau memimpin langsung pasukannya dalam pertempuran yang sengit. Mereka berjuang, jiwa raga dikerahkan, untuk mempertahankan benteng Sombaupu yang menjadi jantung pertahanan mereka dari serbuan Belanda yang ingin merenggutnya. Kisah ini adalah kelanjutan dari semangat bahari dan perdagangan yang kita lihat sebelumnya. Ini adalah bukti bahwa bangsa kita, dari masa ke masa, memiliki pahlawan-pahlawan yang tak gentar melawan ketidakadilan demi kedaulatan dan kebebasan. Mari kita jadikan kisah Sultan Hasanuddin ini sebagai inspirasi untuk selalu berani dan gigih dalam mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Setelah tadi kita mendengar tentang perlawanan di Makassar, kini kita akan berlayar lebih jauh ke timur, ke Tanah Maluku. Dengarkanlah kisah perlawanan Pattimura tahun 1817. Berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Mereka serta-merta mengulangi dan menjalankan monopoli perdagangan. Segala sesuatu yang bersifat eksploitasi dilaksanakan kembali oleh Belanda. Namun, rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli Belanda yang menindas. Oleh karena itu, mereka kemudian mengadakan perlawanan. Perlawanan ini berada di bawah pimpinan seorang pahlawan besar, yaitu Pattimura. Pada tanggal 15 Mei tahun 1817, Pattimura bersama dengan seluruh rakyat menyerbu benteng Durstede di Saparua. Dengan semangat juang yang membara, mereka berhasil merebutnya. Setelah kisah heroik Pattimura di Maluku, mari kita beralih ke jantung Jawa, tempat perlawanan lain yang tak kalah gigih berkobar. Ini adalah kisah tentang Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Perang yang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta sehingga berlangsung secara terus-menerus. Akibat perlawanan ini, Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentaranya. Dalam pertempuran di sekitar Kali Bogowonto, Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan kavaleri Belanda. Namun, dengan perangkap berkedok perundingan, akhirnya Diponegoro ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Setelah kita menyimak perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa, mari kita bergerak ke barat daya, ke tanah Minangkabau, tempat sebuah pertempuran panjang juga berkobar. Inilah kisah tentang Perang Imam Bonjol, yang berlangsung dari tahun 1821 hingga 1837. Dengarkanlah. Sekembalinya, para ulama dari Tanah Suci, mereka melihat bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Para ulama yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, mengadakan pembaharuan yang ditentang oleh kaum adat.
Belanda, untuk memperkuat kedudukannya, kemudian memihak kaum adat. Menyadari kekuasaan Belanda makin luas, akhirnya perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum ulama bersama kaum adat. Tuanku Imam Bonjol menghimpun kekuatannya antara lain dengan membuat parit-parit pertahanan. Setelah kita menyaksikan gigihnya perjuangan di Sumatera dengan perang Imam Bonjol, kini mari kita menyeberang lautan, menuju Pulau Kalimantan. Di sana, sebuah pertempuran panjang juga terjadi. Inilah kisah Perang Banjar, yang berlangsung dari tahun 1859 hingga 1905. Dengarkanlah. Untuk menjaga agar hasil bumi Kalimantan seperti batu bara, minyak, karet, dan lain-lain tidak jatuh ke tangan bangsa lain, Belanda berusaha untuk menguasai Banjar melalui campur tangan dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Hal ini menjadi alasan bagi rakyat Banjar untuk mengangkat senjata melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Penyerangan terhadap kapal Belanda Onros di Lontartur dilakukan oleh Pangeran Suropati, saudara Pangeran Antasari. Setelah menyimak perjuangan di Kalimantan, kini kita beralih ke ujung barat Nusantara, ke tanah Aceh. Di sana, perlawanan yang sangat panjang dan gigih terjadi. Inilah kisah Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1904. Dengarkanlah. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara-negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Serangan pertama Belanda gagal. Bahkan panglimanya, Kohler, gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh. Pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman semakin menumbuhkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Setelah kisah gigihnya Perang Aceh, mari kita bergerak ke pedalaman Sumatera Utara. Di sana, perlawanan lain yang tak kalah sengit juga terjadi. Inilah kisah tentang perlawanan Sisingamang-Araja yang berlangsung dari tahun 1877 hingga 1907. Dengarkanlah. Dengan dalih bahwa Zending sering diganggu oleh pasukan Sisingamang-Araja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Bentrokan pertama dengan Belanda terjadi pada tanggal 15 Februari tahun 1878. Setelah Sisingamang-Araja memberi peringatan kepada pasukan Belanda agar meninggalkan Tapanuli. Perlawanan terhadap Belanda kemudian mendapat bantuan rakyat Aceh dan Minangkabau. Dalam pertempuran di Tangga Batu dekat Balige pada tahun 1884, Sisingamang-Araja dapat memukul mundur pasukan Belanda. Setelah menelusuri perjuangan di Sumatera Utara, kini kita akan menyeberang ke Pulau Dewata, Bali. Di sana, juga berkobar perlawanan yang heroik. Inilah kisah pertempuran Jagaraga yang terjadi dari tahun 1848 hingga 1849. Dengarkanlah. Pada tahun 1841, Belanda memaksakan penghapusan peraturan Tawan Karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Walaupun dalam serangan Belanda pada tahun 1848, Buleleng dan Karangasem dapat diduduki, namun semangat juang rakyat tetap berkobar, dan mereka menyiapkan pertahanan di Jagaraga. Pertempuran di muka pura dalam Jagaraga berakhir dengan gugurnya seisi pura yang lebih dikenal sebagai Puputan Jagaraga. Maka, setelah Perang Diponegoro berakhir, krisis keuangan melanda negeri Belanda. Untuk mengatasi kesulitan ini, Gubernur Jenderal Van den Bosch mengeluarkan perintah. Rakyat di Tanah Jawa dipaksa menanam berbagai jenis tanaman yang laku di pasaran Eropa. Nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Bagi mereka yang tak memiliki tanah, mereka dipaksa bekerja di perkebunan. Tanpa disadari, tanam paksa ini adalah bentuk eksploitasi besar-besaran, yang pada akhirnya memicu kelaparan. Rakyat kehilangan kesempatan menggarap sawah dan ladang mereka sendiri, dan kelaparan pun tak terhindarkan. Di tengah situasi itu, gereja Protestan juga turut berperan. Mereka gencar melakukan propaganda, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih kurang maju. Pada tahun 1930, berdirilah Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Kaum Masehi Indonesia. Kedua organisasi ini adalah bagian dari gerakan nasional. Selain bergerak di bidang agama, mereka juga aktif di bidang pendidikan dan sosial, sehingga secara langsung membantu menyatukan bangsa Indonesia yang sedang dalam proses persatuan. Kemudian, di akhir abad ke-19, terlihatlah suatu gerakan untuk meraih kemajuan, yang lahir dari kebutuhan akan pendidikan. Disinilah Kartini hadir sebagai pejuang bagi kaumnya, di saat pandangan umum masih sangat konservatif terhadap anak perempuan.
Buah pikirannya untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan terukir dalam surat-surat yang ia kirim kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda. Surat-surat itu kelak terkumpul dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kala itu, politik kolonial Belanda sebenarnya tidak menginginkan rakyat Indonesia menjadi cerdas, karena hal itu dikhawatirkan dapat membahayakan kedudukan mereka. Namun, pendidikan modern akhirnya terpaksa diberikan demi memenuhi kebutuhan tenaga terdidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Kebangkitan kaum terpelajar Indonesia inilah yang kemudian menumbuhkan kesadaran nasional untuk merdeka. Cita-cita Dr. Wahidin untuk menghimpun tokoh-tokoh pergerakan nasional akhirnya terwujud oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan membentuk Budi Utomo. Pada zaman penjajahan, politik pendidikan tak bisa dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi terhadap hal ini, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Perguruan ini kemudian berkembang pesat, hingga mengkhawatirkan pihak Belanda. Semangat nasionalisme sangat kuat menjiwai kehidupan taman siswa. Lalu, pada tahun 1935, berlangsunglah Kongres Pendidikan Nasional yang pertama, dengan tujuan hendak menggalang persatuan dan mencari perumusan tentang pendidikan yang bersifat nasional. Kondisi masyarakat Islam pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sangat memprihatinkan. Ajaran Islam telah banyak bercampur dengan hal-hal yang bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Berangkat dari keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Tujuan utamanya adalah untuk mengadakan pembaharuan dalam kehidupan agama Islam. Kegiatan Muhammadiyah meliputi bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka juga berkobar di luar negeri, dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda. Pada bulan Februari tahun 1927, Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti-Kolonialisme di Brussel. Selanjutnya, propaganda Perhimpunan Indonesia semakin berani dan tajam, sehingga pemerintah Belanda pun melakukan penangkapan terhadap 4 orang pimpinannya, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid, Ali Sastro Amid Jojo, dan Nazir Datuk Pamunjak. Namun, keempatnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Belanda. Dari gagasan yang bergaung di Gedung Estovia, lahirnya Budi Utomo adalah upaya untuk mengangkat derajat bangsa. Gagasan ini segera mendapat dukungan dari berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan, salah satunya dengan menyelenggarakan kongres pada tanggal 4-5 Oktober tahun 1908 di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Budi Utomo tumbuh menjadi perhimpunan nasional yang umum dan besar. Sehingga, apa yang telah dilakukan mahasiswa Estovia dalam rapat pada tanggal 9 Mei tahun 1908 dianggap sebagai lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan pun menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1926 dan 1927, timbullah pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini dapat ditumpas dengan kejam. 13.000 orang ditangkap, di antaranya 1.300 orang dibuang ke Tanah Merah, di Gul. Dalam perkembangan selanjutnya, di Gul pun menjadi tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Pada lingkungan Pergerakan Nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua, dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942 Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Untuk memenangkan perang, Jepang kemudian secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer. Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup, dan akibatnya berpuluh ribu Romusha menemui ajal di tempat-tempat mereka bekerja. Pada bulan Oktober tahun 1943, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air untuk membela Tanah Jawa yang mendapat sambutan dari para pemuda. Perasaan benci terhadap Jepang semakin mendalam ketika mereka bertugas membangun kubu pertahanan bersama para Romusha.
Menyaksikan penderitaan rakyat serta aspirasi untuk merdeka, Supriyadi memimpin Batalion Peta di Blitar mengadakan pemberontakan dengan menyerbu markas militer Jepang. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia, baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yaitu mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas mungkin. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari tanggal 16 Agustus tahun 1945 di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan, ditandatangani oleh Soekarno dan Moh. Hatta. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 Soekarno didampingi Moh. Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan disahkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terpilihnya Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin, fondasi negara ini telah kokoh. Ibarat sebuah rumah yang baru dibangun, kini tiang-tiang utamanya sudah berdiri tegak, atapnya telah terpasang, siap melindungi segenap rakyatnya. Namun, pekerjaan belum usai. Justru, inilah awal dari perjalanan panjang sebuah bangsa merdeka. Tantangan demi tantangan pasti akan menghadang, namun dengan landasan yang kuat dan kepemimpinan yang visioner, Indonesia siap melangkah maju. Cahaya kemerdekaan telah bersinar terang, menerangi jalan menuju masa depan yang penuh harapan. Dan sejarah terus mencatat setiap langkah berani yang diambil oleh para pendiri bangsa ini. Dengan berdirinya negara dan terbentuknya pemerintahan, tugas berikutnya menjadi jelas, menjaga keamanan dan ketertiban. Maka, pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, hanya beberapa hari setelah proklamasi dan penetapan landasan negara, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kembali membuat keputusan penting. Mereka menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat, disingkat BKR. Barisan ini bukan sekadar kelompok biasa. Mereka dibentuk untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing, sebuah tugas yang tak bisa dianggap remeh di masa-masa awal kemerdekaan itu. Di tengah gejolak perebutan kekuasaan dari Jepang dan perlawanan terhadap sekutu, dirasakanlah betul pentingnya memiliki angkatan bersenjata yang tangguh. Keamanan rakyat adalah prioritas, dan untuk itu, perlu ada kekuatan yang terorganisir. Maka, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, pemerintah mendekretkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, atau yang kemudian kita kenal sebagai ABRI. Ini adalah langkah besar. Sebuah tonggak sejarah yang menandai lahirnya kekuatan militer bangsa, siap menjaga kedaulatan dan keamanan negeri yang baru merdeka. Namun, suasana damai tak bertahan lama. Di Surabaya, ketegangan memuncak. Pasukan sekutu, termasuk tentara dan opsir-opsir NICA, mendarat di kota ini pada bulan Oktober tahun 1945. Kedatangan mereka memicu serangkaian insiden, yang dengan cepat, memanas menjadi pertempuran. Puncaknya adalah ketika Brigjen Malabi, pemimpin pasukan sekutu, terbunuh. Kematiannya membakar amarah pihak sekutu, yang kemudian mengeluarkan ultimatum keras kepada rakyat Surabaya, menyerahkan senjata mereka. Namun, semangat kemerdekaan telah bergelora di dada setiap pejuang. Rakyat Surabaya tidak mengindahkan ultimatum itu. Mereka menolak tunduk. Dan pada tanggal 10 November tahun 1945, pecahlah pertempuran hebat. Sekutu mengerahkan kekuatan penuh, darat, laut, dan udara, untuk menundukkan para pejuang Surabaya. Namun, di tengah gempuran itu, arek-arek Surabaya bertempur dengan semangat pantang mundur. Mereka berjuang mati-matian, mempertahankan kehormatan dan kedaulatan bangsa. Peristiwa heroik ini, pengorbanan yang tak terhingga, kemudian diabadikan oleh rakyat Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Sebuah hari untuk mengenang keberanian, semangat, dan pengorbanan mereka yang rela berkorban demi kemerdekaan. Tengah gejolak perjuangan bersenjata, ada pula bentuk perjuangan lain, yang mungkin tak sekeras dentuman meriam, namun tak kalah pentingnya. Kali ini, kita melihat peran Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa. Melalui misi-misi yang mereka jalankan, Gereja Katolik Roma berupaya mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku dan daerah. Tujuannya sederhana namun mulia, agar terbentuk suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme. Ini bukan sekadar tentang ajaran agama, tetapi tentang menumbuhkan rasa cinta tanah air di hati para pemuda. Kegiatan mereka tidak hanya terbatas pada spiritualitas. Dalam bidang pendidikan dan sosial, Gereja Katolik Roma secara langsung membantu bangsa Indonesia, yang saat itu sedang dalam proses penyatuan. Mereka turut berkontribusi membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan. Lebih dari itu, terhadap cita-cita Indonesia merdeka, Perhimpunan Politik Katolik Indonesia bahkan ikut menandatangani petisi Sutarjo pada tahun 1936. Petisi ini secara tegas menuntut pemerintah kolonial untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia. Sebuah bukti nyata bahwa semangat kemerdekaan tak hanya bergaung di medan perang,
tetapi juga dalam upaya-upaya diplomatik dan sosial, yang semuanya bersatu padu demi satu tujuan, Indonesia merdeka. Dalam sebuah periode yang penuh gejolak, lahirlah sebuah strategi yang tak gentar. Gerilya mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1949. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dengan menggunakan peralatan perang sederhana, bergerilya bersama rakyat menghadapi musuh yang hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda. Untuk menegakkan kekuasaan Republik Indonesia, di daerah-daerah yang dikuasai musuh disusun kantong-kantong gerilya yang dapat melaksanakan pertahanan secara berdiri sendiri dengan integrasi segenap kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, direbut Belanda dalam aksi militer kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Pemimpin pemerintahan ditangkap. Mereka kemudian dipindahkan ke Bukit Tinggi, membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jenderal Sudirman, yang pada waktu itu dalam keadaan sakit, dengan susah payah memimpin gerilya untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan. Akhirnya, Jenderal Sudirman baru kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949 setelah pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta sesuai dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda. Dan tibalah saatnya sebuah babak baru, pengakuan kedaulatan, tanggal 27 Desember tahun 1949. Perjuangan gigih rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda, serta tekanan Dewan Keamanan PBB, memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Di Jakarta, pada tanggal 7 Juli tahun 1949, tercapai persetujuan untuk mempersiapkan suatu konferensi meja bundar yang akan membicarakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Dalam konferensi meja bundar di Den Haag, pemerintah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada Republik Indonesia Serikat. Upacara pengakuan kedaulatan di Jakarta, yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ditandai dengan. Dan begitulah, kisah berlanjut ke babak, kembali ke negara kesatuan, 1950. Rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikat. Karena tuntutan rakyat secara spontan, beberapa negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, yang merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Dalam perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan negara bagian Republik Indonesia, tercapai kesepakatan tentang penghapusan bentuk federal dan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diumumkan oleh Mr. Tas Supomo pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Indonesia menjadi anggota PBB tanggal 28 September tahun 1950. Dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat di dunia ini, kita tahu betul, kerjasama antar bangsa dalam suatu wadah adalah sesuatu yang sangat-sangat berguna, terutama untuk memelihara perdamaian dunia yang kita dambakan bersama. Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta seluruh organisasi di bawahnya ternyata begitu bermanfaat. Ia mampu mengatasi berbagai sengketa di antara negara-negara yang baru saja merdeka, sekaligus mempercepat proses dekolonisasi yang panjang itu. Menyadari semua manfaat ini, dan tentu saja, mengingat kembali bantuan besar yang diberikan PBB dalam menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, maka tak heran, Indonesia pun kemudian terdorong, dengan segala keyakinan, untuk menjadi anggota PBB. Sebuah langkah besar, menuju masa depan yang lebih baik. Konferensi Asia Afrika 18-24 April tahun 1955. Masa itu, dunia diliputi ketegangan. Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, yang muncul setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, terasa begitu mencekam. Ada kekhawatiran nyata, sewaktu-waktu bisa saja meletus perang nuklir. Menyikapi bahaya besar ini, 30 negara-negara Asia Afrika kemudian mengadakan konferensi bersejarah. Konferensi ini menghasilkan sebuah resolusi yang kuat, Deklarasi Bandung, dan melalui itu, Asia Afrika pun menjadi suatu kekuatan yang baru. Sebuah kekuatan yang diharapkan mampu menjadi penengah, meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur. Pemilihan umum pertama, 1955. Pemerintah menyadari bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sebagai salah satu sarana demokrasi. Pada tahun-tahun pertama berdirinya, Republik Indonesia harus menghadapi musuh dari luar, sehingga pemilihan umum sulit dilaksanakan.
Pemilihan umum dilaksanakan di seluruh Indonesia diikuti oleh 48 partai politik untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 September tahun 1955 dan untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Pembebasan Irian Jaya, tanggal 1 Mei tahun 1963. Upaya mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia melalui perundingan selalu gagal. Ketika Belanda bermaksud membentuk pemerintah boneka di Irian Jaya, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Setelah Komando Mandala melancarkan operasi militer, Belanda terpaksa menyerahkan Irian Jaya melalui PBB. Pada tanggal 1 Mei tahun 1963, berlangsung upacara penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia yang diwakili oleh Soedjarwo Tjondronegoro di Jayapura. Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah berkali-kali mengalami percobaan, diuji kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, G30 SPKI melancarkan pemberontakan dan pengkhianatan dengan membunuh pimpinan TNI AD, kemudian merebut kekuasaan negara. Keberhasilan ABRI dan rakyat yang berjiwa Pancasila di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto menggagalkan dan menumpas kudeta G30 SPKI merupakan kemenangan Pancasila. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur di Lobang Buaya. Tri Tuntutan Rakyat, 1966. Sejak kudeta berdarah G30 SPKI berhasil digagalkan dan ditumpas dalam waktu singkat, pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang disokong oleh segenap kekuatan Pancasila di dalam ABRI, partai-partai politik, dan organisasi-organisasi massa, mengadakan demonstrasi tanggal 11 Januari tahun 1966 hingga tanggal 11 Maret tahun 1966 dengan mengajukan Tri Tuntutan Rakyat. Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Krisis yang mengguncangkan sendi-sendi negara sesudah kudeta G30 SPKI digagalkan menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional. Letjen Soeharto dengan cepat melaksanakan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 dengan memenuhi dua di antara Tri Tuntutan Rakyat, yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya, 1969. Untuk melaksanakan persetujuan New York 1962 tentang penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia, diadakan PEPERA di bawah pengawasan PBB yang dilakukan dengan sistem perwakilan setiap kelompok melalui pemilihan secara bertingkat. Keputusan Dewan Musyawarah PEPERA dengan suara bulat memilih Irian Jaya tetap bagian RI yang kemudian disahkan oleh PBB pada tanggal 19 November tahun 1969 dengan 84 suara setuju, 0 menolak, dan 30 suara abstain. Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 Negara-Negara Non-Blok, 1992. KTT ke-10 para kepala negara atau pemerintahan negara-negara non-blok diselenggarakan di Jakarta, 1–6 September tahun 1992. Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan konferensi tersebut menegaskan perlunya suatu tata internasional baru, berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan berkelanjutan. Wakil-wakil dari 100 negara yang merupakan anggota gerakan non-blok ikut serta di dalam konferensi tersebut. 8 negara organisasi internasional dan Gerakan Pembebasan Nasional menghadiri konferensi sebagai peninjau. Delegasi tamu dari 22 negara organisasi internasional ikut hadir di dalam konferensi tersebut. Integrasi Timor Timur, 1976. Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur, tanggal 31 Mei tahun 1976, di Dili, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan kehendak rakyat sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Integrasi Timor Timur, tanggal 30 November tahun 1975, di Balibo, mendesak pemerintah RI agar dalam waktu sesingkat-singkatnya menerima dan mengesahkan integrasi rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan RI.
Ali Teknologi, 1995. Keberhasilan uji terbang perdana N250 produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung, tanggal 10 Agustus tahun 1995, merupakan prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi tinggi di bidang kedirgantaraan. Berkaitan dengan itu, tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.